Halo sahabat Magen, salam Maitreya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat kasih Tuhan, puji syukur atas maha cinta kasih dari Buddha Maitreya, puji syukur atas maha kebajikan dari Bapa dan Ibu Guru Suci, puji syukur atas welas asih dari para sesepuh, para pandita, juga bersyukur sekali atas ketulusan dari para sobat Magen, sehingga hari ini kita bertemu kembali di Dharma Hati Maitreya. Semoga melalui Dharma Hati Maitreya ini, wawasan kita tentang Maitreya akan semakin bertambah, semakin terbuka, semakin kita memahami dan mengerti siapa Buddha Maitreya. Dengan ini, saya berharap kita bisa sama-sama semakin mengimani Buddha Maitreya dan menjadikan Buddha Maitreya sebagai penuntun hidupku. Baik, untuk episode kali ini cukup spesial. Kenapa dibilang cukup spesial? Karena saya terusik dengan satu pertanyaan, yaitu ada yang bertanya, Maitreya itu Buddha atau Bodhisattva? Kadang ada orang bilang Buddha Maitreya. Ada juga yang menyebut Bodhisattva Maitreya. Jadi mungkin sebagian sobat Magen juga pernah terpikir ya. Jadi sebenarnya itu Maitreya itu Buddha atau Bodhisattva sih? Nah, mungkin sebagian sobat Magen pernah menemukan Maitreya kan masih Bodhisattva, belum Buddha. Kenapa sih kok kalian memanggil beliau itu sebagai Buddha Maitreya? Nah, mungkin ada ya menghadapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Baik buat sobat Magen yang mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ataupun sobat Magen yang ingin tahu lebih dalam tentang Buddha Maitreya, Maitreya itu Buddha atau Bodhisattva, maka di episode kali ini Hoshi akan mengupas bersama. Kita akan belajar bersama Maitreya itu Buddha atau Bodhisattva. Oke, kita mulai dengan slide-nya. Kita lihat di sini, ini adalah dasa bumi. Jadi dasa bumi itu adalah 10 tingkatan Bodhisattva. Ini dalam Mahayana ya. Jadi ini sumber kitabnya dari Avatamsaka Sutra. Di sini membahas 10 tingkatan seorang Bodhisattva. Apa aja 10 tingkatannya? Mari kita mulai. Oke, kita lihat yang pertama. Pertama adalah tingkat pramudita, yaitu kebahagiaan. Di tingkat pertama ini, seorang bodhisattva sudah mempraktekkan kasih sayang dalam menyempurnakan dana paramita. Jadi kesempurnaan di dalam memberi. Jadi sobat Magen, apa yang dimaksud dengan kesempurnaan dalam memberi? Biasanya pada umumnya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, kadang kita menunggu ucapan terima kasih. Kadang kalau kita tidak diberikan ucapan terima kasih, tidak ada balasan, dalam hati kita nggak bisa terima. Ini orang ya, saya sudah menolongnya, saya sudah membantunya. Tapi satu kata cinta kasih pun nggak ada. Jadi sebagian besar, sesudah memberi, masih ada pamrih di dalam hatinya. Dia tak bisa benar-benar melupakan, tiada lagi. Kesempurnaan dalam memberi itu sudah tidak ada siapa yang diberi dan siapa yang memberi. Itu benar-benar sudah mengosongkan diri, sudah fangkong. Jadi tidak ada lagi dia dalam hati itu berharap, waktu kok kamu nggak ucapin terima kasih ya. Enggak, dia benar-benar sudah yang memberi. Nggak ada lagi siapa yang diberi dan nggak ada lagi siapa yang memberi. Ini sudah satu tingkat kesempurnaan di dalam berdana. Jadi setelah mencapai tahap itu, apa yang ada di dalam hatinya? Yaitu adalah kasih sayang. Dia menyempurnakan kasih sayangnya. Terus memberi tanpa pamrih. Terus memberi tidak mengharapkan apapun dari
orang lain. Pokoknya intinya saya memberikan kasih sayang saya kepada umat manusia. Ini penjelasan singkatnya ya. Baik, jadi dari 10 tingkatan ini, saya hanya akan menjelaskan sekilas saja. Karena kalau benar-benar mau dijelaskan sampai detail, itu butuh waktu yang sangat panjang sekali. Dan semoga ada kesempatan nanti kita akan menjelaskan yang lebih detail. Lalu yang kedua adalah vimala atau kemurnian. Di tingkat ini, seorang bodhisattva mempunyai kualitas cinta kasih dalam ucapan dan praktek nyata sesuai dengan kesempurnaan sila paramita atau moralitas. Jadi di sini adalah seorang bodhisattva itu sudah mencapai satu tahap dia sempurna dalam menjalankan sila. Berarti dia tidak lagi melanggar etika, tidak lagi melanggar peraturan, tidak lagi melanggar sila. Semua norma, semua moralitas kebajikan sudah beliau praktekkan. Ini namanya sila yang membahagiakan. Dengan menjalankan sila, justru seorang bodhisattva itu mendapatkan kebahagiaan. Karena pada prinsipnya, sila itu adalah untuk menuntun kita tidak keluar dari hati nurani. Tidak keluar dari kebenaran. Sila menuntun kita untuk tetap berjalan di jalan yang benar, tidak melakukan kesalahan ataupun dosa. Itu adalah fungsi dari sila. Dan bodhisattva di tingkat ini, dia sudah sempurna dalam menjalankan silanya. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah prabakari atau kecemerlangan. Bodhisattva berusaha menemukan dharma bagi semua makhluk dengan menyempurnakan santi. Santi itu kesabaran ya, dalam kesempurnaan. Jadi di sini seorang bodhisattva sudah mencapai kesabaran yang sempurna. Ini sudah benar-benar tidak ada lagi yang namanya kebencian. Tidak ada lagi namanya kemarahan. Itu benar-benar sudah sangat sabar sekali. Dia sudah sangat tidak ada emosi lagi. Jadi benar-benar sudah sempurna di dalam kesabaran. Itu adalah bodhisattva tingkat yang ketiga. Lalu kita naik ke bodhisattva tingkat keempat. Itu adalah arcis mati atau nyala berkorban. Jadi adalah semangat sempurna di dalam semangat perjuangan. Yang dimaksud dengan sempurna di dalam semangat perjuangan itu adalah tidak pernah putus asa. Tidak pernah menyerah. Terus maju, terus maju. Kan biasanya kita gampang nyerah ya. Kalau kita sudah bertemu dengan kesulitan, lalu bertemu dengan masalah yang cukup besar, akhirnya kita biasanya menyerah. Nah, itu adalah manusia pada umumnya akan seperti itu. Tapi bodhisattva, dia membina sampai tahap ini, dia sudah tidak ada menyerah lagi. Terus semangatnya berkorban. Terus semangatnya tidak pernah padam. Meskipun dia disiram air dingin, meskipun dia dikucilkan, itu sudah tidak membuat dia menyerah. Dia akan terus tetap menyalakan api semangatnya. Jadi semangat juangnya, kalau di Indonesia namanya semangat 45, tidak pernah menyerah. Ini adalah semangat di dalam perjuangan seorang bodhisattva. Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima adalah sudur yaja atau tak terkalahkan. Nah, di tingkat kelima ini, seorang bodhisattva itu sudah menyempurnakan pengetahuannya dalam dhyana paramita atau kesempurnaan konsentrasi. Jadi beliau sudah benar-benar bisa fokus. Tidak ada niat kedua. Itu benar-benar dalam satu niat. Pembinaan untuk memasuki tidak ada niat kedua itu nggak gampang. Ya, kita ambil contoh dari kita aja ya sebagai manusia awam yang masih membina. Waktu kita dipuji sama atasan, kita dalam hati itu timbul banyak niat. Wah, gila, saya hebat. Wah, saya luar biasa. Wah, saya lumayan lah. Wah, saya dipuji loh. Saya berhasil gini-gini. Jadi banyak niat yang muncul. Kalau hanya satu niat, itu misalnya waktu kita dipuji atasan, kita merasa bersyukur. Udah, cukup bersyukur. Nggak ada niat lain. Tidak ada niat saya bangga. Tidak ada niat, wah saya luar biasa. Tidak ada niat yang lainnya lagi. Itu namanya tidak ada niat kedua. Dia sudah sempurna di dalam satu konsentrasi, satu niat. Dia melakukan apapun, konsentrasi tidak terganggu. Ya, ngomong konsentrasi, contoh paling gampang adalah waktu kita bakti puja. Waktu kita bakti puja,
dari pertama kita mulai bersujud kepada Miming Sakti sampai selesai, kita susah untuk konsentrasi. Konsentrasi kita buyar kemana-mana. Nah, jadi bodhisattva tingkat ini, dia sudah sempurna di dalam konsentrasi. Jadi nggak gampang ya, Sobat Megen. Kita lanjut. Yang keenam, itu adalah bodhisattva tingkat abhimuki. Jadi maksudnya adalah berhadapan langsung. Di tingkat keenam ini, seorang bodhisattva berhadapan langsung dengan hukum sebab akibat yang saling bergantungan, lalu dia menyempurnakan sisi prasna paramita atau kebijaksanaan. Jadi di sini adalah seorang bodhisattva sudah mulai menyempurnakan kebijaksanaannya. Di dunia ini ada hukum sebab akibat, ada hukum karma. Di dalam hukum karma ini, seorang bodhisattva dia sudah tidak terjebak di dalam hukum karma ini. Dia sudah memiliki kebijaksanaan untuk menjalankan semua sebab akibat yang terjadi di dunia ini. Karena siapapun kita, begitu kita lahir ke dunia ini, kita akan mengalami hukum sebab akibat ini. Ada kalanya karma buruk berbuah, ada kalanya karma baik berbuah, maka kita akan menghadapi semua ini. Tapi bagi seorang bodhisattva yang sudah sempurna kebijaksanaannya, di dalam karma buruk yang berbuah, dia tetap bisa membimbing diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, dan menyelamatkan umat manusia. Di saat karma baik lagi berbuah, dia juga tetap bisa menyelamatkan diri sendiri dan juga menyelamatkan umat manusia. Inilah bodhisattva, dia tak terikat lagi oleh hukum karma, mau baik oke, mau buruk juga oke, beliau tetap bisa menerima dan menjalankannya dan memberikan kebaikan kepada umat manusia. Itu namanya sudah sempurna di dalam kebijaksanaan. Oke, kita lihat yang ketujuh. Yang ketujuh adalah duram gama atau berjalan jauh. Sampai tahap ini seorang bodhisattva itu sudah tidak ada namanya balik kembali. Ya, berjalan kembali atau balik kembali, itu sudah nggak ada. Dia akan terus maju, terus maju. Sudah sampai kesempurnaan tingkat ini, dia akan terus membina dirinya untuk mencapai tahap seorang Buddha. Terus maju dan terus maju, tidak akan ada kata mundur lagi. Oke, yang kesembilan. Yang sembilan adalah sadumati atau pikiran sempurna. Bodhisattva menyempurnakan kebijaksanaannya dan mampu memberikan pengajaran dharma kepada makhluk hidup dan membangun makhluk hidup untuk mencapai pencerahan. Jadi di tingkat yang ke-9 ini, seorang bodhisattva sudah bisa memberikan pencerahan, menuntun umat manusia untuk mencapai kesempurnaan juga, mencapai pencerahan juga, menjadi seorang bodhisattva juga. Jadi di tingkat ke-9 ini sudah bisa menuntun dan membimbing umat manusia untuk mencapai kesempurnaan bodhisattva juga. Jadi ini udah tingkat tinggi ya. Dan yang terakhir, ini yang paling tinggi, tingkat ke-10 adalah Dharma Mega atau awan Dharma. Bodhisattva sampai tingkat ini, dia sudah dikeliling oleh para Buddha dari 10 penjuru, dan dia sendiri sudah memasuki pusat alam Buddha dengan 10 kekuatan yang telah dia sempurnakan olehnya. Dia menjadi seorang Tathagata dan menyatu di dalam kebudahan yang tertinggi. Nah, yang ke-10 ini, kalau dalam bahasa awam, kita kenal dengan bodhisattva tertinggi. Jadi kalau sudah sampai tingkat yang ke-10 ini, dia sebenarnya sudah memasuki alam kebudahan. Dia sudah mencapai kebudahan. Itu adalah bodhisattva tertinggi. Oke, kita lanjut. Kita lihat next slide. Namun, demi sumpahnya, nah ini kuncinya ya, demi sumpahnya. Jadi, seorang bodhisattva itu masih ada sumpah agungnya. Seperti Buddha Maitreya, masih ada sumpah agungnya akan mewujudkan bumi suci ke dunia ini. Nah, demi sumpahnya, ia tidak segera memasuki kebudahan, namun memilih untuk dilahirkan kembali ke dunia. Nah, ini Sobat Maigen, kuncinya di sini. Sebenarnya, kalau sampai di sini kita memahami, kita tahu Maitreya itu sudah mencapai tingkat yang tertinggi, udah bodhisattva tertinggi. Kalau beliau dalam detik ini mau langsung memasuki alam kebudahan, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa beliau belum mau memasuki alam kebudahan? Karena masih ada sumpah agungnya. Masih ada
sumpah yang ingin beliau wujudkan, yaitu membangun bumi suci ke dunia ini. Sehingga beliau menunda kesempurnaannya menjadi seorang Buddha. Beliau hanya berada di dalam tahap bodhisattva, tapi adalah bodhisattva tertinggi. Wah, Sobat Megan, Milovo itu luar biasa ya. Oke, kita selesaikan dulu slide-nya. Tujuannya adalah untuk mengajar Dharma, membimbing manusia, supaya dapat membebaskan diri dari hukum karma dan mencapai kebudahan, serta mengamalkan berbagai perbuatan mulia demi keselamatan semua makhluk, sampai mereka terbebas dari samsara. Demikianlah perjalanan seorang bodhisattva itu diakhiri dengan turun kembali ke dunia setelah mencapai tingkat bodhisattva tertinggi. Sampai di sini kita bisa paham ya. Di bodhisattva itu ada satu pencapaian yang menjadi yang namanya bodhisattva tertinggi. Dia sudah bisa memasuki kebudahan. Tapi karena demi umat manusia, akhirnya beliau tetap lahir lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk membimbing, untuk menuntun, untuk mengajar umat manusia, sehingga umat manusia bisa terbebas dari roda samsara dan umat manusia bisa mencapai kesempurnaan. Ini adalah wujud dari maha kasih seorang bodhisattva. Kasihnya masih ada dia di dunia. Beliau tak tega melihat umat manusia masih menderita di dunia. Beliau menggunakan sumpah agungnya. Beliau menggunakan semua cara untuk menyelamatkan umat manusia. Seperti Buddha Maitreya. Bodhisattva Maitreya tidak memasuki kebudahan dulu adalah karena maha kasih beliau yang begitu tinggi kepada umat manusia. Beliau ingin terus berjuang menyelamatkan umat manusia yang masih ada di dunia samsara ini. Beliau memiliki misi untuk mewujudkan dunia satu keluarga, dunia yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita, dunia yang tidak ada lagi penderitaan, sehingga semua umat manusia bisa menikmati kebahagiaan. Ini yang ingin beliau wujudkan. Maka beliau menunda memasuki kebudahan dan beliau terus lahir ke dunia ini untuk membimbing, menuntun umat manusia. Dan kita sebagai siswa Maitreya, kita sangat beruntung kita bisa langsung di bawah tuntunan dari Buddha Maitreya ini. Beliau dengan maha kasihnya, dengan penuh dengan cinta kasih, hati kasih, perilaku kasih, wajah kasih, tutur kata kasih, membimbing kita, menuntun kita dari kegelapan menuju terang, dari penderitaan menuju kebahagiaan, dari ketidaksempurnaan menuju sempurna. Inilah Buddha Maitreya atau Bodhisattva Maitreya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat bagi pengikut Buddha Maitreya, sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada beliau, akhirnya kita memanggil beliau dengan sebutan Buddha. Ya, sebenarnya beliau udah jadi Buddha gitu loh. Tapi karena maha kasihnya, karena cinta kasihnya yang besar, belum mau memasuki kebudahan, beliau harus datang ke dunia dengan gelar bodhisattva. Jadi nggak heran ya sampai di sini ya kita bisa memahami ada orang yang memanggil beliau sebagai Bodhisattva Maitreya. Ya benar juga. Ada juga yang memanggil beliau sebagai Buddha Maitreya. Itu juga benar. Itu adalah wujud ketulusan kita, wujud penghormatan tertinggi kita kepada Buddha Maitreya, memanggil gelar Buddha kepada Maitreya. Nah, semoga Sobat Megan sampai di sini sudah bisa memahami Maitreya itu Bodhisattva atau Buddha. Nah, ya, ini udah kejawab ya. Ya, ini sudah jelas banget dari pembahasan kita yang singkat ini. Ya, tentu kita sebagai siswa Maitreya, kita akan memuja beliau dengan gelar Buddha. Kita akan memanggil beliau dengan Buddha Maitreya. Beliau masih seorang bodhisattva, belum memasuki kebudahan karena beliau masih ada misi yang belum diselesaikan di dunia ini. Dan disinilah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai siswa Maitreya. Kita bersama-sama membantu Buddha Maitreya untuk mewujudkan dunia satu keluarga, mewujudkan bumi suci Maitreya di dunia ini. Oke, Sobat Megan, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita sudah membahas tentang Maitreya itu Buddha atau Bodhisattva. Tapi menurut Hosea,
itu bukan hal yang paling penting. Baik beliau adalah seorang Buddha ataupun seorang bodhisattva, itu hanyalah sebuah sebutan dari seorang manusia untuk menghormati beliau. Tapi ada hal yang paling penting di balik gelar itu, yaitu adalah cinta kasihnya, yaitu maha kasihnya. Nah, di kesempatan ini, kita akan bahas bersama sebesar apa sih cinta kasih dari Buddha Maitreya. Sebesar apa sih Buddha Maitreya itu mencintai kita? Sebesar apa sih Buddha Maitreya itu mencintai umat manusia? Oke, kita akan mengupas ini dari 10 gambar metafora Zen yang mengambil ilustrasi sapi. Sumbernya dari Mahagopala Sutra. Kalau detailnya ada di Majjhima Nikaya 33. Lalu juga ada Mahasatipatthana Sutta dari Digha Nikaya 22. Lalu juga ada Satipatthana Sutta Majjhima Nikaya 10. Ini adalah sumber dari metafora Zen ini. Ya, jadi sekilas aja 10 metafora Zen ini itu dibahas oleh Master Zen Koan Shinyuan. Ya. Jadi ini adalah Master Zen yang membahasnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Tentu di sini seperti yang di depan, saya akan menjelaskan secara simpel saja, tidak akan menjelaskan sampai detailnya karena pengaruh waktu kita. Kalau ada kesempatan lain, ada sebab jodoh lain, nanti kita akan mengupas lebih detail 10 metafora Zen ini. Oke, yang pertama itu adalah mencari sapi. Di padang rumput dunia, maksudnya di dunia kita ini, aku tanpa henti menyingkirkan lerumputan tinggi untuk mencari kerbau. Mengikuti sungai yang tidak disebutkan namanya, tersesat di jalur pergunungan yang saling menembus, lalu kekuatanku mulai melemah dan vitalitasku habis. Aku tidak dapat menemukan kerbau itu atau sapi itu. Jadi maksudnya apa? Di metafora yang pertama ini adalah kita sudah kehilangan jati diri kita. Seorang gembala bukan lagi gembala kalau dia tanpa sapi. Kita sebut saya adalah seorang penggembala sapi, tapi nggak ada sapinya. Maka nggak bisa disebut lagi sebagai seorang penggembala sapi. Jadi sudah kehilangan jati dirinya. Nah, waktu kita menyadari, saya sudah kehilangan jati diri. Saya sudah tersesat. Maka di sini langkah pertama di dalam dunia Zen adalah kita mulai mencari. Muncullah metafora Zen yang pertama ini, yaitu mencari sapi. Mencari jati diriku yang hilang. Kita lanjut. Yang kedua adalah menemukan jejak. Jejak di sini adalah jejak sapinya. Setelah mencari, tadi mencari, begitu lama, akhirnya ada jejaknya nih, sudah mulai kelihatan nih jejaknya. Di sepanjang tepi sungai di bawah pepohonan, saya menemukan jejak kaki. Bahkan di bawah rerumputan yang harum, saya melihat sidik jarinya. Jauh di pergunungan terpencil, mereka ditemukan. Jejak-jejak ini tak bisa lagi disembunyikan di depan hidung, memandang ke arah sungai. Jadi, setelah kita menyadari bahwa kita kehilangan diri kita, kehilangan jati diri kita mulai mencari. Kalau bahasa kita mulai sudah tahu nih, kita mulai mau membina diri kita. Mulai untuk dengar ceramah, mulai untuk datang ke wihara, mulai dari mengelola hati dan pikiran kita, mulai mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman kita. Akhirnya kita mulai menemukan kekurangan, kesalahan, sifat buruk, sifat-sifat jelek di dalam diri kita. Itu seperti menemukan jejak sapi ini. Sudah ketemu nih jejaknya. Sudah ketahuan nih arahnya. Oh, saya ini punya kekurangan seperti ini. Ini namanya sudah mulai menyadari. Sudah bisa mulai introspeksi diri. Nah, ini adalah di langkah yang kedua. Oke, kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah melihat sapinya.
Wah, sudah mulai nih kelihatan sapinya. Saya mendengar nyanyian burung bulbul. Matahari hangat, angin sepoi-sepoi. Pohon willow berwarna hijau di sepanjang pantai. Tak ada sapi yang bisa bersembunyi di sini. Seniman mana yang bisa menggambar kepala sebesar itu, tandu semegah itu? Nah, maksudnya adalah dalam kondisi yang begitu lapang ini, udah mulai nih kelihatan sapinya. Wah, ini sapinya. Ternyata di dalam proses kita membina diri, setelah kita mencari jati diri kita mulai membina diri, kita mulai berintrospeksi diri, kita mulai melihat, oh ini yang namanya nurani. Oh ini yang disebut orang sebagai kebenaran. Oh ini loh hati nurani itu. Jadi di sini kita sudah mulai menemukan, sudah mulai melihat hati nurani itu seperti apa. Sudah mulai merasakan. Kadang waktu kita dengar ceramah kan, kita bisa tersentak. Oh iya seperti itu ya. Oh iya kebenarannya seperti itu ya. Nah itu namanya pencerahan sesaat. Itulah pencerahan yang terjadi itu karena kita sudah berusaha untuk membina diri. Kita sudah berusaha untuk berintrospeksi diri. Kita memperbaiki diri. Akhirnya kita bisa merasakan pencerahan itu. Oh, seperti itu ya. Nah, tapi itu sesaat. Nanti hilang lagi. Nanti mulai muncul pikiran-pikiran yang lain lagi. Mulai muncul kebiasaan-kebiasaan yang lain lagi. Tapi paling enggak sudah pernah mencicipi. Oh, seperti itu. Nah, itu. Jadi yang ketiga ini poinnya ada di sini. Sudah mulai melihat nuraninya. Sudah mulai merasakan sedikit icip-icipnya. Kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah menangkap sapi. Tentu kalau sudah melihat sapinya, saatnya kita tangkap itu sapi. Aku menangkapnya dengan perjuangan yang hebat. Kehendak dan kuasanya yang besar tidak ada habisnya. Ia menyerbu ke daratan tinggi, jauh di atas kabut awan, atau dia berdiri di jurang dengan tidak bisa ditembus. Nah, Sobat Megen, sampai ke tahap keempat ini, kita sudah mulai menyadari aku palsu dan aku sejati di dalam diri kita. Aku sejati itu adalah hati nurani. Tapi untuk benar-benar berpijak kepada hati nurani, itu nggak gampang. Kita harus menaklukkan diri kita. Kita harus menaklukkan pikiran kita. Kita harus menaklukkan hati kita. Perjuangan dalam kita menaklukkan hati dan pikiran kita, wah itu babak belur. Itu jatuh bangun. Sampai akhirnya bisa menaklukkan diri. Itu baru kita bisa merasakan hati nurani yang sesungguhnya. Nah ini di tahap yang keempat. Lalu yang di tahap kelima, menjinakkan sapi. Ya, tentu setelah proses yang panjang itu, akhirnya berhasil menjinakkan sapinya. Cambuk dan tali tak lagi diperlukan. Dia mungkin tersesat di jalan yang berdebu. Karena terlatih, dia menjadi lembut secara alami. Kemudian tanpa terkekang, dia mematuhi tuannya. Jadi di proses yang keempat tadi, kita menaklukkan diri kita sendiri, kita berjuang menaklukkan hati dan pikiran kita. Ya mungkin 10 tahun, 20 tahun terus berjuang. Akhirnya sampai satu titik kita memenangkan diri kita sendiri. Kita menang atas pikiran kita. Kita berkuasa atas pikiran kita. Kita mengendalikan hati kita. Kerbau itu tidak lagi liar. Dia sudah terbiasa, dia sudah terlatih di jalan yang benar. Dia sudah bisa dengan lembut mengikuti tuannya. Itu namanya kita sudah menaklukkan diri kita sendiri, menaklukkan aku palsu, dan menjadikan aku sejati hati nurani sebagai penguasa atas diriku. Oke, kita lanjut. Lalu yang keenam adalah pulang menunggangi sapi. Menunggangi sapi, perlahan aku pulang ke rumah. Suara selulingku terdengar sepanjang malam. Dengan permainan jari yang begitu harmonis mengeluarkan ritma yang tiada akhir. Siapapun yang mendengar melodi ini akan bergabung dengan saya. Jadi Sobat Megen, sampai di tahap ke-6 ini, dia sudah bisa menjadikan nurani sebagai pengendali atas diriku.
Maka kalau orang yang sudah bisa menjadikan nurani sebagai pengendali atas dirinya, sampai dimanapun dia disukai banyak orang. Sampai dimanapun dia akan diikuti oleh banyak orang. Dia menjadi contoh teladan bagi banyak orang. Ya, kita bisa lihat orang suci kita kayak yang Suci Hotsetati. Lalu ada Mahasesepuh Yen, Mahasesepuh Wang. Itu adalah orang-orang yang sudah bisa menanggungi sapi, menjadikan hati nurani sebagai penguasa atas dirinya, sudah menaklukkan diri sendiri, sampai dimanapun kita bahagia melihatnya, kita senang menerimanya. Oke, kita lanjut. Lalu yang ketujuh adalah melupakan sapi, hanya ada manusianya. Nah, ini sudah step lebih tinggi lagi ya. Menaiki sapi sampai di rumah. Saya tenang, sapi juga bisa beristirahat. Fajar telah tiba. Dalam istirahat yang penuh kebahagiaan, di dalam tempat tinggalku yang beratap jerami, saya telah meninggalkan cambuk dan tali. Jadi karena sudah menaklukkan aku palsu tadi, dan menjadikan aku sejati sebagai penguasa atas diriku, maka sudah tidak diperlukan lagi cambuk dan tali. Ya, kita sudah mulai bisa mengosongkan hati dan pikiran kita. Sudah tidak ada kerbaunya lagi. Jadi di sini tuh maksudnya apa? Di sini adalah maksudnya cambuk, tali, kerbau itu hanya metode. Itu adalah cara. Sang Buddha pernah bilang, saya menyeberangi sungai, saya butuh perahu. Tapi begitu sudah sampai di seberang, maka perahu saya tinggalkan. Itu adalah metode, adalah cara. Setelah kita berhasil mencapai, setelah kita berhasil menemukan diri kita yang sejati, aku nurani, maka semua metode itu sudah tidak perlu lagi. Sudah dilepas lagi. Sapi sudah dilupakan, sudah tidak perlu cambuk dan tali lagi. Yang ada manusianya. Nah, ini sudah satu tahap yang sangat tinggi. Ya. Oke, kita lanjut. Tahap ke-8. Sapi dan manusia dilupakan. Wah, tadi sapi yang dilupakan, sekarang sapi dan manusia dilupakan. Cambuk, tali, orang, sapi, semuanya menyatu dalam ketiadaan. Surga itu begitu luas. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat menodai. Bagaimana kepingan salju bisa ada di atas tengah kobaran api. Inilah jejak kaki para leluhur kita. Jadi di tahap ini sudah memasuki namanya keheningan. Ya, sudah memasuki satu kondisi batin yang sudah terlepas dari dualisme. Sudah tak terikat oleh apapun. Ya, istilah kalau bahasa kita sudah mencapai kesempurnaan diri, kesempurnaan nurani. Sudah bebas dari ikatan dunia. Ya, ini sudah tinggi. Oke, kita lanjut. Lalu yang ke-9, memasuki nibbana atau kembali ke sumber pokok. Terlalu banyak langkah yang telah diambil untuk kembali ke akar dan sumbernya. Lebih baik sejak awal menjadi buta dan tuli. Tinggal di tempat yang paling awal, tidak ada kegelisahan dan kekhawatiran. Bagaikan sungai mengalir dengan tenang dengan bunga berwarna merah. Ya, jadi ini sudah sampai memasuki kemudahan lah istilahnya. Ya, setelah masuk kemudahan baru sadar. Ternyata kita membuang begitu banyak waktu untuk memasuki nibbana ini. Ya, kalau bisa dari awal, nggak usah tersesat. Ya, ini sudah tingkat kondisi Buddha Bodhisattva ya. Mungkin kita sebagai manusia awam sulit untuk memahami. Di sini saya membeo aja. Oke? Nah, kembali sampai ke poin utamanya. Itu adalah poin yang ke-10 ini. Poin ke-10 ini adalah kembali ke pasar dunia. Jadi di poin yang ke-9 ini dia sudah memasuki nibbana. Tapi sampai poin ke-10 ini kembali lagi ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Sama seperti pembahasan kita yang tadi 10 tingkat bodhisattva itu. Maka sampai tingkat yang tertinggi, dia tidak memasuki nibbana. Tapi dia kembali lagi ke pasar dunia. Nah, di dalam metafora Zen yang ke-10 ini, itu adalah Buddha Maitreya. Tanpa alas kaki dan dada, aku berbaur dengan orang-orang dunia. Pakaianku compang-camping dan penuh debu. Dan aku selalu bahagia. Saya tidak menggunakan sihir untuk memperpanjang hidup saya. Sekarang di hadapanku, pohon-pohon mati menjadi hidup. Ya, ini adalah metafora yang ke-10. Yang menggambarkan bahwa begitu mulianya,
begitu besar kasihnya, cintanya Buddha Maitreya kepada umat manusia. Beliau sudah sampai tahap ke-9, tapi beliau tetap lahir lagi ke dunia, memilih masuk ke pasar dunia untuk membimbing menyelamatkan umat manusia. Maka beliau juga dikenal sebagai sahabat dunia, sahabat umat manusia. Sampai di sini kita mengerti kenapa channel kita itu membuat patung Milevo itu pegang bola dunia. Kita bisa paham dari Buddhisme Zen ini, metafora 10 Zen ini, kita bisa memahami bahwa Buddha Maitreya adalah sahabat dunia. Buddha Maitreya adalah sahabat umat manusia. Buddha Maitreya sangat mencintai dunia. Buddha Maitreya sangat mencintai umat manusia. Sobat Megen, ini adalah bentuk cinta kasih yang luar biasa dari Buddha Maitreya. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Maitreya dianggap sebagai sahabat karena akan membimbing dan memberikan bantuan spiritual kepada manusia. Inilah maksud dari Maitreya sahabat dunia. Buddha Maitreya sahabat umat manusia. Karena menjadi sahabat umat manusia, Buddha Maitreya tidak pernah meninggalkan kita. Buddha Maitreya selalu hadir 24 jam di samping kita. Asalkan kita mau memohon, asalkan kita mau meminta, asalkan kita mau berdoa kepada Buddha Maitreya, kita mau bersujud kepada Buddha Maitreya, maka Buddha Maitreya akan memberikan bantuan kepada kita. Maka Buddha Maitreya akan membimbing kita. Maka Buddha Maitreya akan menuntun kita. Inilah yang kita maksud sebagai Maitreya penuntun hidup. Kita menyerahkan diri kita. Kita membiarkan Buddha Maitreya untuk menuntun kita, membimbing kita menuju kehidupan spiritual, menuju kehidupan yang lebih bahagia, gembira, dan sukacita. Semua ini karena Buddha Maitreya memiliki maha kasih yang tiada tara. Maitreya sahabat dunia. Maitreya sahabat manusia. Nah, Sobat Megen, setelah kita membahas panjang lebar tentang siapa Buddha Maitreya, mengapa Buddha Maitreya begitu luar biasa, lalu sekarang kita masuk ke bagian akhir. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan tuntunan dari Buddha Maitreya? Bagaimana cara kita bisa mendapatkan bantuan dari Buddha Maitreya? Nah, di slide ini kita akan membahas dari buku Shutao Sanpao, Trimustika dalam Membina, yang ditulis oleh Mahasesepuh Wang. Di dalam buku ini ada satu kalimat yang sangat luar biasa, yaitu Namo Ami Dasama Buddha. Kalau bahasa Mandarinnya, Nanu Ami Sifo Tianyan. Artinya, terpujilah Buddha Maitreya. Jadi kita sebagai siswa Maitreya, cara kita memulai untuk memohon bantuan, bimbingan, tuntunan dari Buddha Maitreya adalah dengan membacakan Nanu Ami Sifo Tianyan. Membaca Namo Ami Dasama Buddha. Itu langkah pertama. Setelah kita sering membaca Namo Ami Dasama Buddha, terpujilah Buddha Maitreya, bukan hanya membaca, tapi kita juga memahami makna dan arti yang ada di dalam Namo Ami Dasama Buddha. Karena setelah kita memahami makna yang terkandung di dalam Namo Ami Dasama Buddha, atau Namo Ami Sifo Tianyan, waktu kita membaca, barulah ketulusan hati kita muncul. Barulah kita tahu apa yang kita bacakan. Barulah kita bisa berkontak hati dengan Buddha Maitreya. Barulah sinyal kita sampai ke Buddha Maitreya. Barulah WA kita masuk ke HP-nya Buddha Maitreya. Maka selain dari membaca, kita juga harus memahami makna arti yang terkandung di dalamnya. Jangan hanya membeo aja. Kalau hanya membeo, membaca Namo Ami Dasama Buddha, itu nggak ada maknanya. Itu tidak memiliki khasiat yang besar. Tapi kalau kita memahami makna kalimat ini, kita mengerti makna kalimat ini, lalu kita menggunakan hati dalam membaca Namo Ami Dasama Buddha, saat itulah sinyal kita nyambung dengan Buddha Maitreya. Saat itulah suara hati kita sampai ke Buddha Maitreya, maka Buddha Maitreya akan memberikan bantuan, pertolongan, bimbingan, tuntunan kepada kita. Salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan bimbingan, tuntunan dari Buddha Maitreya adalah dengan cara kita setulus hati membaca Nanu Ami Sifo Tianyan, Namo Ami Dasama Buddha.
Untuk bisa memahami makna dari Namo Ami Siphothengyen atau Namo Amida Sama Buddha, kita perlu mengerti dulu ya makna dari kata-kata ini. Namo berarti berlindung, mengikuti dan mengimani. Begitu kita membaca Namo, itu ada 3 makna. 1, berlindung. Kedua, mengikuti. Yang ketiga, mengimani. Lalu Ami itu berarti kecemerlangan yang tiada tara. Berarti terang banget, terang yang tanpa batas. Ami berarti kebijaksanaan yang tiada batas, yang tak terbatas. Jadi memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi sekali. Ami berarti cinta kasih yang tak bertepi. Nah, itu arti dari Ami. Lalu Dasama Buddha. Dasama Buddha adalah sebutan untuk Buddha Maitreya. Kita mengenal namanya Buddha yang ke-10. Maka kalau digabung Namo Amida Sama Buddha, berarti aku berlindung, aku mengikuti, dan aku mengimani Buddha Maitreya yang memiliki kecemerlangan yang tiada tara, kebijaksanaan yang tidak terbatas, dan cinta kasih yang tak bertepi. Jadi Sobat Maigen, makna yang paling penting waktu kita membaca Namo Amida Sama Buddha atau Nano Ami Siphothengyen adalah dalam hati kita berlindung, kita mengikuti, kita berimani Buddha Maitreya untuk menuntun kita ya sehingga kita bisa menuju cemerlang, kita bisa memiliki cinta kasih dan kita bisa memiliki kebijaksanaan kearifan yang tinggi. Inilah makna dari kita membacakan Namo Ami Siphothengyen, Namo Amida Sama Buddha. Ini adalah sebuah kalimat yang kita bacakan dengan penuh penghormatan kepada Buddha Maitreya. Dan di sana juga ada makna kita memohon. Ya, jadi makna dari berlindung, kan? Aku berlindung kepada Buddha Maitreya yang maha cinta kasih. Makna dari berlindung ini itu adalah meminta pertolongan. Kita butuh lindungan. Kenapa kita butuh lindungan? Agar kita bisa terselamatkan, agar kita tidak terjatuh. Apa yang maksud dengan kita butuh lindungan? Kita butuh cara agar kita bisa selamat dan terhindar dari berbagai macam godaan dan mara bahaya. Nah, waktu kita menghadapi masalah, Sobat Maigen, saat inilah kita membacakan Nano Ami Siphothengyen, Namo Amida Sama Buddha. Karena waktu kita membacakan Namo Amida Sama Buddha, Nano Ami Siphothengyen, kita sedang meminta perlindungan kepada Buddha Maitreya. Buddha Maitreya, mohon lindungi saya. Buddha Maitreya, berikan saya caranya bagaimana saya bisa terlepas dari penderitaan ini. Misalnya, kita lagi mengalami masalah rumah tangga. Misalnya kita lagi mengalami masalah pertemanan. Misalnya kita lagi mengalami masalah keluarga. Nah, Sobat Maigen, di saat itu, seketika kita membaca Nano Ami Siphothengyen, Namo Amida Sama Buddha. Saat itu juga kita sedang memohon kepada Buddha Maitreya. Buddha Maitreya, lindungi saya. Buddha Maitreya, berikan saya cara. Kasih tahu saya harus bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Untuk bisa terbebas dari masalah ini. Inilah kuncinya. Disinilah maknanya waktu kita membaca Nano Ami Siphothengyen, Namo Amida Sama Buddha. Maka sudah jelas Buddha Maitreya akan datang membantu kita. Ya, dari 2 penjelasan tadi itu, yang 10 tingkat bodhisattva, 10 metafora Zen, kita sudah bisa tahu bahwa Buddha Maitreya itu penuh dengan cinta kasih. Buddha Maitreya melepaskan kebudahannya, lalu memasuki dunia untuk menjadi sahabat kita. Waktu kita memohon perlindungan, meminta bantuan Buddha Maitreya, maka Buddha Maitreya dengan sangat senang hati, Buddha Maitreya dengan sepenuh hati akan membantu kita, Sobat Maigen. Inilah maha kasih dari Buddha Maitreya. Inilah cintanya Buddha Maitreya kepada dunia. Inilah cintanya Buddha Maitreya kepada umat manusia. Kita sungguh beruntung
hari ini kita bisa mengenal Buddha Maitreya, kita bisa membina di bawah lindungan Buddha Maitreya. Oke, Sobat Megen, kita akan masuk ke simpulan. Jadi pembahasan kita hari ini intinya ada dua. Yang pertama adalah kita memahami siapa Buddha Maitreya. Ya, Buddha Maitreya itu sangat luar biasa. Beliau sudah membina diri sampai tahap kebudahan. Tapi karena cintanya yang begitu besar kepada dunia, beliau datang lagi ke dunia untuk menemani umat manusia. Dan kita sebagai seorang manusia, di mana kita masih banyak kelemahan, di mana kita masih banyak kekurangan, di mana kita masih butuh tuntunan. Sobat Megen, disinilah kita bertemu dengan Buddha Maitreya. Buddha Maitreya sudah mengulurkan tangannya. Asalkan kita mau memegang tangan Buddha Maitreya, asalkan kita mau berdoa kepada Buddha Maitreya, asalkan kita mau memohon kepada Buddha Maitreya, maka Buddha Maitreya pasti akan membantu kita. Buddha Maitreya pasti akan menuntun kita. Salah satu cara yang bisa kita pakai dalam memohon Buddha Maitreya, dalam berdoa kepada Buddha Maitreya adalah membacakan Namo Ami Dasama Buddha, Namo Ami Sifo Tianyan. Kapan kita pakai? Ini bisa kita pakai setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun kita berada. Ya, terutama saat kita di dalam keterjatuhan, saat kita dalam keterpurukan, saat kita di dalam ketidakberdayaan, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi sesuatu yang mendatangkan penderitaan bagi kita. Sobat Megen, jangan lupa, ada Buddha Maitreya yang menemani kita. Panggillah beliau. Bacalah Namo Ami Sifo Tianyan, Namo Ami Dasama Buddha. Dengan kita setulus hati membaca Namo Ami Sifo Tianyan, Namo Ami Dasama Buddha, di saat itulah kita sedang memanggil Buddha Maitreya. Dalam hati kita jelas, kita sedang berlindung kepada Buddha Maitreya. Kita ingin Buddha Maitreya melindungi kita. Kita ingin Buddha Maitreya memberikan cara kepada kita, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan kita, kita bisa menyelesaikan urusan rumah tangga kita bisa menyelesaikan masalah pertemanan kita bisa menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi. Apapun. Baik yang kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan kita bekerja, baik dalam kehidupan kita bersosialisasi, ataupun dalam kehidupan kita membina diri, kehidupan spiritual, dalam kita beragama. Kita bisa senantiasa, kita bisa setiap saat, setiap waktu untuk memanggil nama agung Buddha Maitreya. Namo Ami Sifo Tianyan, Namo Ami Dasama Buddha. Karena waktu kita memanggil Namo Ami Sifo Tianyan, Namo Ami Dasama Buddha, kita akan dipeluk oleh Buddha Maitreya. Kita akan dituntun oleh Buddha Maitreya. Kita akan disayangi oleh Buddha Maitreya. Kita akan dibelai oleh Buddha Maitreya. Buddha Maitreya adalah sandaran kita. Maka kita sebagai siswa Maitreya, kita harus menjadikan Buddha Maitreya sebagai penuntun hidupku. Oke, untuk sesi pengenalan Buddha Maitreya ini kita tutup sampai di sini. Dan di pertemuan yang akan datang, di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas Maitreya sebagai penuntun hidupku. Nah, di pembahasan Maitreya sebagai penuntun hidupku, kita akan mengupas lebih detail, kita akan mengupas lebih banyak, di mana kita sebagai seorang manusia, kita sangat beruntung hari ini kita bisa bertemu dengan Buddha Maitreya, kita bisa mendapatkan tuntunan Buddha Maitreya, kita bisa merasakan maha cinta kasih dari Buddha Maitreya. Baik Sobat Megen, saya membahas sampai di sini. Semoga melalui pembahasan ini kita semakin mengenal Buddha Maitreya, kita semakin mengimani Buddha Maitreya, dan yang paling penting kita semakin mencintai Buddha Maitreya. Oke, baik, kita tutup pertemuan kita dengan memanjatkan puji syukur. Mari kita sama-sama bersyukur atas rahmat kasih Tuhan, bersyukur atas maha cinta kasih dari Buddha Maitreya, bersyukur atas maha kebajikan dari Bapak dan Ibu Guru Suci, kita bersyukur atas
maha welas asih dari para sesepuh, para pandita, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para Sobat Maigen yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di Dharma Hati Maitreya. Bye, salam Maitreya.